Selamat Natal buat saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada di dalam perayaan Natal kita, sekalipun tidak seperti biasa. Diinformasikan bahwa kita akan melakukan kebaktian Natal hari ini 2 kali. Yang pertama yang sekarang sedang berlangsung, dan setelah ini yang kedua pada jam 7. Dan karena itulah maka kita tidak bisa seperti biasanya kita berbakti cukup lama. Sekarang kita singkat karena ada kebaktian selanjutnya. Dan dengan demikian saya pun akan menyampaikan firman Tuhan yang tidak panjang buat kita. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih merajalela ini, tapi kami beroleh kesempatan untuk merayakan Natal. Sebagian pada saat ini, sebagian lagi pada kebaktian yang kedua, dan sebagian mengikuti secara online. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya situasi seperti ini kiranya tidak mengurangi penghayatan kami dan sukacita kami di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Marilah Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kebenaran-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan mencerahkan kami, menolong kami untuk memahami kebenaran firman berkenaan dengan peristiwa Natal ini. Dan biarlah berita Natal ini boleh mendapatkan tempat di dalam hati kami. Semua peralatan yang kami pakai di tempat ini, jaringan internet yang dipergunakan oleh setiap saudara yang mengikuti secara online, Tuhan menolong, jauhkan dari kegangguan, kerusakan yang menghambat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan, menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Dia melawat kita. Dia melawat kita. Mari kita lihat Lukas 1:76 sampai 79. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara-saudara, teks ini konteksnya adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis lahir terlebih dahulu dari Yesus kira-kira 6 bulan. Dan kita juga tahu bahwa sebelumnya orang tua dari Yohanes Pembaptis ini adalah seorang atau sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak, tapi melalui sebuah peristiwa yang ajaib, Tuhan memberikan seorang anak kepada mereka yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Dan bagian yang kita baca ini mulai dari ayat-ayat sebelumnya itu adalah nyanyian pujian Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Nah, meskipun ini adalah lagu pujian dari Sakaria dalam kaitan dengan kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis, tetapi Sakaria menyinggung apa yang sedang Allah lakukan lebih besar dari sekedar kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan memang apa yang dikerjakan Allah di dalam lagu pujian Sakaria ini, itu yang nampak di dalam ayat 78. Mari kita lihat ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia
akan melawat kita. Dia akan melawat kita. Apa artinya melawat? Melawat itu artinya mengunjungi. Jadi kalau saya mengunjungi saudara, namanya saya melawat saudara. Saudara berkunjung pada saya, saudara sedang melawat saya. Nah, maka Allah akan melawat kita. Maksudnya Allah akan mengunjungi manusia. Nah, saudara-saudara, di sini dipakai bentuk future. Akan. Kenapa? Karena pada waktu Sakaria mengucapkan kata-kata ini, Yesus belum lahir. Dan karenanya dia bilang, ia akan melawat kita. Nah, karena itulah dari kata-kata ini, saya mengambil ini menjadi tema kita hari ini. Dia melawat kita. Nah, lalu saudara-saudara, kalau memang Allah melawat kita, saya ingin membicarakan dua hal pada kesempatan ini. Pertama adalah bagaimana caranya dia melawat kita. Allah mengunjungi kita, Allah melawat kita. Bagaimana caranya dia melawat kita? Perhatikan ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana dia akan melawat kita. Tapi setelah mengatakan dia melawat kita, bagian itu belum selesai. Dikatakan surya pagi dari tempat yang tinggi. Nah, itu berarti bahwa Allah melawat kita melalui surya pagi dari tempat yang tinggi ini. Nah, surya pagi ini secara harfiah itu menunjuk kepada sinar matahari yang muncul di pagi hari. Dan itu memberikan terang kepada dunia. Itu adalah surya pagi. Tetapi di sini kelihatannya itu tidak berbicara secara harfiah. Surya pagi yang dibicarakan di sini itu sebenarnya adalah suatu sebutan, suatu gelar yang dikenakan kepada seseorang. Siapa surya pagi ini? Itu jelas adalah Yesus. Dari mana kita tahu bahwa surya pagi yang dimaksudkan ini adalah Yesus Kristus? Dari beberapa hal. Pertama, dari pelayanan dan tugasnya Yohanes Pembaptis. Hal ini kita ketahui dari keterangan nyanyian Sakaria ini, karena dikatakan bahwa Sakaria bicara soal anaknya. Perhatikan ayat 76 dan 78. Dikatakan begini, engkau di sini nih Yohanes Pembaptis. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. 78, surya pagi dari tempat yang tinggi. Berarti surya pagi ini sebenarnya ada yang mendahuluinya. Yang mendahuluinya adalah Yohanes Pembaptis. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Maka saudara-saudara, di sini Yohanes Pembaptis akan mendahului kedatangan surya pagi. Nah, nanti di Markus pasal 1 kita melihat bahwa orang yang olehnya Yohanes Pembaptis dahului itu sebenarnya adalah Yesus. Markus 1 ayat yang ke-1, 2 dan 4. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi ini konteksnya Yesus. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Berarti Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan tentang atau untuk Yesus Kristus. Maka kalau di sini Yohanes Pembaptis mendahului Yesus. Di Lukas 1 tadi, Yohanes Pembaptis mendahului surya pagi. Maka surya pagi itu pasti adalah Yesus sendiri. Yang kedua, kita bisa tahu dari terjemahan Septuaginta untuk Yeremia 23 ayat 5. Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama, tapi dalam bahasa Yunani. Aslinya Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Tapi setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta itu kata surya pagi di sini
Coba kita melihat di dalam bahasa aslinya itu digunakan kata Anatole. Ya, coba lihat di dalam gambar ini itu ada Anatole, itu adalah dalam bahasa Yunaninya. Surya pagi itu adalah Anatole, dan Anatole ini secara harfiah itu artinya sebelah timur. Mungkin dipakai untuk matahari yang datang dari sebelah timur. Makanya dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 dia bilang, aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat Anatole. Diterjemahkan matahari terbit. Nah, kalau memang surya pagi itu adalah Anatole, kita melihat Yeremia 23 ayat yang kelima. Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dia akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ini nubuat tentang Yesus. Tapi dia disebut sebagai tunas. Nah, saudara-saudara, menariknya adalah sebenarnya kata tunas itu dalam bahasa Ibrani adalah risa. Tapi di dalam teks Septuaginta itu tidak menggunakan kata risa, tetapi justru menggunakan Anatole. Seperti nampak di sini di dalam Yeremia 23 ayat yang kelima di dalam Septuaginta. Nah, saudara lihat di situ Anatole, jelas Yeremia itu bicara soal Yesus. Soal tunas adil bagi Daud. Itu nubuatan tentang Yesus, tapi disebut sebagai Anatole. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Anatole yang dimaksudkan di dalam Lukas 1 ayat 78 yang diterjemahkan surya pagi, itu adalah tunas adil bagi Daud, yakni Yesus Kristus sendiri. Lalu saudara, yang ketiga, dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari ayat-ayat lain yang menggambarkan Yesus sebagai terang. Surya pagi itu terang. Surya pagi memberikan terang. Nah, Yesus mengaitkan dirinya dengan terang. Misalnya di dalam Matius 4 ayat 16-17. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berarti kemunculan Yesus dianggap sebagai terang yang besar. Kemunculan Yesus dianggap sebagai telah terbit terang. Lalu Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Berarti di sini Kristus dihubungkan dengan terang. Nah, kalau begitu saudara, dari semua ini, tiga hal ini, kita menyimpulkan bahwa surya pagi yang dimaksudkan di sana itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau memang itu adalah Yesus Kristus, selanjutnya ayat itu berkata bahwa surya pagi itu berasal dari tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi sudah pasti bicara soal surga. Ayub 16:19. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga. Lalu dilanjutkan, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Berarti tempat yang tinggi itu surga. Tempat yang tinggi itu adalah tempat kediaman Allah. Mazmur 113 ayat 5. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Nah, kalau begitu surya pagi itu adalah Yesus, dikatakan dia dari tempat yang tinggi, maka itu menunjukkan bahwa Yesus memang berasal dari surga. Maka Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga. Nah, saudara-saudara, kalau begitu surya pagi dari tempat tinggi itu adalah Yesus yang berasal dari surga. Kesimpulannya demikian. Nah, sekarang kita
lihat bahwa Allah atau Dia melawat kita. Dia telah melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Itu berarti bahwa Allah sedang melawat manusia, tapi bagaimana cara Dia melawat? Dia melawat kita melalui kehadiran surya pagi dari tempat yang tinggi. Allah melawat kita melalui kehadiran Kristus di bumi ini. Allah mengunjungi manusia melalui Yesus Kristus. Atau di dalam Yesus Kristuslah Allah sedang melawat dunia ini. Nah, ini didukung oleh ayat 68 dan 69 yang jelas bicara soal Yesus. Perhatikan 68-69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Dia melawat umatnya. Dia melawat umatnya. Terus ayat 69. Dia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Berarti lawatan Allah akan umatnya dihubungkan dengan keturunan Daud. Nah, saudara-saudara, kalau lawatan Allah itu dari keturunan Daud, sekarang Wahyu 22 ayat 16, Yesus bilang, aku Yesus, aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, maka di sini kesimpulan kita adalah bagaimana cara Allah melawat kita? Allah melawat kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama diceritakan Allah kadang-kadang melawat manusia. Misalnya Allah melawat Abraham, Allah melawat Musa, Allah melawat Yakub, Allah melawat orang seperti Lot misalnya. Tetapi saudara-saudara, lawatan itu tidak bisa disamakan dengan lawatan Allah kepada manusia di dalam Kristus. Mengapa? Pertama saudara, di dalam perjanjian lama, kadang-kadang Allah melawat manusia hanya dalam sebuah penglihatan. Kalaupun itu bukan penglihatan, kadang-kadang lewat teofani. Teofani itu adalah pemunculan Allah dalam rupa manusia di dalam perjanjian lama. Yang kedua, di dalam perjanjian lama, lawatan Allah itu sifatnya hanya sementara. Kita melihat Allah pernah mengunjungi Abraham, mengunjungi Lot, tapi itu hanya seketika saja. Pada saat Allah hendak memberikan hukumannya kepada Sodom dan Gomora. Hanya kunjungan beberapa saat. Tapi di dalam Kristus Allah melawat kita. Melawatnya bukan hanya sebentar. Tapi bahkan Allah melawat kita di dalam Kristus 33 tahun. Bayangkan, mulai dari Yesus lahir. Lalu pada umur 30 dia masuk pelayanan. Dia melayani kira-kira 3 tahun setengah. Setelah itu mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga. Berarti dia ada di bumi kira-kira 33 tahun. Lawatan Allah di dalam PL hanya beberapa saat saja. Tapi lawatan Allah di dalam Kristus itu adalah lawatan yang sungguh-sungguh, karena itu bukan hanya penglihatan, bukan hanya teofani, tapi Allah sendiri menjadi manusia dan dalam tempo waktu yang lama tinggal di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, saya kutip dalam terjemahan lama. Maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Atau di dalam Contemporary English Version dikatakan atau diterjemahkan, live here with us. Tinggal di sini dengan kita. Maka lawatan Allah di dalam Kristus itu sesuatu yang istimewa. Coba bayangkan, tiba-tiba malam ini di rumah saudara, Pak Jokowi melawat saudara. Lalu tinggal di rumah saudara kira-kira 3 jam. Senang tidak? Kalau tidak senang mungkin Anda tergolong kadrun. Ya, tentu senang. Tapi bayangkan bahwa yang sedang melawat kita
bukan seorang presiden, tapi Allah sendiri melawat. Bukan dalam sebuah penglihatan, bukan dalam sebuah teofani, tapi betul-betul jadi manusia. Bukan hanya dalam waktu beberapa jam saja, tapi bahkan 33 tahun dia melawat kita dan tinggal di antara kita. Satu hal yang ingin saya tambahkan adalah bahwa Allah melalui Yesus Kristus itu melawat. Lawatan ini adalah lawatan yang berhubungan dengan keselamatan. Di dalam PL, Allah pernah melawat Abraham, tapi tidak ada kaitan dengan keselamatan. Allah pernah melawat Musa, tidak ada kaitan dengan keselamatan. Allah melawat Lot, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Tapi lawatan Allah melalui Kristus, itu berhubungan dengan keselamatan. Ayat 68, 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Berarti ini adalah lawatan yang ada hubungan dengan keselamatan. Maka dalam konteks penyelamatan, Allah hanya melawat manusia melalui Kristus. Atau dengan kata lain, Allah mengunjungi manusia, melawat manusia untuk menyelamatkan, itu hanya terjadi di dalam Kristus. Allah tidak pernah melawat manusia untuk memberikan keselamatan lewat nabi siapapun tidak. Lewat guru agama siapapun tidak. Lewat rasul siapapun tidak. Lewat siapapun di kolong langit tidak pernah. Lawatan untuk menyelamatkan itu hanya Allah lakukan di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita boleh berkata, di luar Kristus Allah tidak pernah melawat manusia untuk menyelamatkannya. Di luar Kristus Allah tidak pernah mengunjungi manusia demi keselamatan. Allah bisa melawat orang-orang lain demi tujuan yang lain. Tapi lawatan untuk menyelamatkan hanya dia lakukan melalui Kristus. Itulah caranya Allah melawat kita. Karena itulah maka orang yang mau dilawat oleh Allah, dia harusnya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus orang tidak bisa menerima lawatan Allah. Sekalipun dia panggil Allah 1 hari 3 kali, kurang kuat pakai toa. Tapi di luar Kristus Allah tidak pernah melawat manusia untuk diselamatkan. Itulah cara dia melawat manusia, yakni melalui Kristus. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah apa tujuan dia melawat kita? Kalau Allah melawat kita melalui Kristus, tujuannya apa? Tadi saya sudah singgung, tujuannya itu berkaitan dengan keselamatan manusia. Tapi dari teks kita melihat bahwa sebenarnya beberapa hal disinggung di sana sebagai tujuan dari lawatan Allah. Pertama adalah untuk menerangi kita. Ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Jadi tujuan Allah melawat kita adalah untuk menyinari kita, menerangi kita yang ada dalam kegelapan. Itu berarti tanpa lawatan Allah di dalam Kristus, semua manusia sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini bicara kegelapan secara rohani. Bukan kegelapan secara jasmani. Karena itu biarpun saudara kulit terang seperti neon, di luar Kristus kamu kegelapan. Tapi biarpun kulitmu gelap, hanya gigi yang putih, tapi di dalam Kristus kamu terang. Nah, Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Berarti orang berdosa itu disebut sedang berada di dalam kegelapan. Sama seperti orang berada dalam kegelapan. Atau orang buta yang tidak mengenal seorang akan yang lain. Demikianlah orang berdosa
ada di dalam kegelapan, dan karenanya dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran Allah. Itulah kondisi semua manusia. Tidak peduli dia rajin beragama, tidak peduli dia aktif di dalam pelayanan apapun. Sesungguhnya semua manusia itu kegelapan. Hati kita gelap, pikiran kita gelap, kehendak kita gelap, dan pada akhirnya seluruh perbuatan kita adalah gelap. Tetapi Allah melawat kita melalui Kristus untuk menyinari kita, untuk menerangi kita, sehingga hidup kita bukan lagi kegelapan, tetapi hidup kita menjadi terang. Perhatikan Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Kenapa? Karena Allah sedang melawat kamu. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Berarti semua yang tidak di dalam Kristus sebenarnya gelap seluruhnya, tidak mempunyai terang hidup. Hanya di dalam Kristuslah orang mendapatkan terang hidup itu. Nubuatan Natal yang terkenal itu Yesaya 9 ayat yang kelima. Tapi kita lihat ayat yang pertama dari Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kenapa bangsa berjalan dalam kegelapan melihat terang besar? Jawabannya ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Berarti anak itu yang telah lahir untuk kita, itu yang bisa membuat banyak yang berjalan dalam kegelapan bisa lihat terang. Jikalau anak itu tidak pernah lahir, tidak ada manusia bisa lihat terang yang sesungguhnya. Karena itulah tujuan Allah melawat kita, yaitu supaya menerangi kita. Dulu saya jauh dari jalan surga, ya. Terus, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Karena oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Berapa banyak kita yang sadar bahwa kita hidup di dalam kegelapan, tapi menemukan terang di dalam Kristus. Tujuan Allah melawat kita, yaitu supaya kita hidup di dalam terang. Tujuan yang kedua adalah untuk menghidupkan kita. Ayat 79. Untuk menyinari kita dalam naungan maut. Apa artinya dalam naungan maut? Dalam naungan maut artinya dikuasai maut. Di dalam gendongan maut. Di dalam pelukan maut. Semua orang berdosa pada dasarnya sedang berada di dalam naungan maut. Sedang berada di dalam pelukan maut. Karena itu sama seperti dalam kegelapan semua kita gelap. Kitab suci juga berkata bahwa kita semua sebenarnya mati. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu sudah mati. Semua kita mati secara rohani. Sekali lagi, kita tidak bicara secara jasmani. Kita tadi tidak bicara soal gelap dan terang secara jasmani, tapi rohani. Sekarang kita bicara tentang hidup, bukan hidup jasmani. Karena kalau hidup jasmani, tanpa Yesus datang pun, kita sudah hidup secara jasmani. Tanpa Yesus datang pun, ada banyak orang sudah hidup secara jasmani. Tapi kenapa dikatakan, kamu dahulu sudah mati? Ini secara rohani. Semua manusia mati secara rohani. Mati secara rohani artinya tidak mempunyai hubungan dengan Allah, tidak bisa berespon terhadap Allah. Saya berulang-ulang katakan, misalnya ada orang, ada mayat di sini. Apakah mayat itu bisa berespon terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya? Kalau ada mayat terbaring di sini, bawa babi goyang-goyang di hidungnya, apakah dia bisa respon? Hidungnya bergerak? Kalau hidungnya bergerak artinya dia belum mayat.
Kalau dia mayat, tidak ada respon. Kasih duit berapa banyak pun tidak bisa respon. Ada mayat di situ dikili-kili bagaimanapun juga tidak respon. Kalau kili-kili masih respon, itu belum mayat. Artinya mayat tidak bisa berespon. Kita mayat rohani tidak bisa berespon untuk segala sesuatu yang rohani. Itu mustahil bagi kita. Dan karena itulah maka supaya kita bisa berespon, kita perlu dihidupkan lebih dulu. Dan tujuan Allah melawat kita di dalam Kristus yaitu untuk memberikan kehidupan bagi kita. Dosa itu membuat kita mati secara rohani, terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Itulah sebabnya sekalipun kita beribadah, sekalipun kita aktif melayani atau terlibat dalam kegiatan rohani apapun, orang tidak bisa bersatu dengan Allah jikalau dia masih adalah orang berdosa yang tidak tertebus. Dan karena itulah maka kita tidak bisa melakukan apapun yang berhubungan dengan keselamatan kita. Tapi lawatan Allah itu untuk kasih hidup kita. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kita yang hidup di dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang bagi kita. Dengan kata lain, Allah memberikan hidup kepada kita. Maka di dalam Kristuslah orang bisa dapatkan hidup yang sesungguhnya. Di luar Kristus semua manusia bisa beragama tapi mati secara rohani. Bahkan orang bisa ada dalam gereja, tapi sebenarnya mereka masih mati secara rohani. Allah melawat kita untuk memberikan hidup kepada kita. Yang ketiga, apa tujuan dia melawat kita? Tujuan yang ketiga adalah dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Ayat 79. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Orang di dunia ini kejar damai bukan? Lagu lama. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Tapi apakah damai dapat? Tidak. Banyak orang berpikir damai kalau uang banyak. Banyak orang pikir damai kalau populer. Damai kalau punya nama yang hebat. Damai kalau segala sesuatu terpenuhi. Tapi tidak. Ternyata banyak orang yang populer tidak ada damai. Banyak orang yang terkenal tidak ada damai. Banyak orang yang kaya tidak ada damai. Banyak orang yang bisa beli apa saja, tapi hidup secara merana dan bahkan frustrasi tingkat tinggi. Berarti damai itu memang tidak bisa didapatkan dengan apapun juga di dalam dunia ini. Nah, seringkali kita hendak berjalan dalam jalan damai sejahtera. Justru kita sedang berjalan dalam jalan yang menghancurkan kita. Dan sebagai orang berdosa, memang tidak bisa ada damai. Kalau sampai ada damai di dalam diri orang berdosa, itu pasti damai yang palsu. Dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat 22, tidak ada damai bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada. Yesaya 57 ayat 21, tiada damai bagi orang-orang fasik, firman Allahku. Karena itu tak bisa ada orang yang tanpa Kristus bisa ada damai. Itu omong kosong. Itu hanya damai yang palsu. Kalau orang berdosa yang tidak mempunyai damai, berusaha berjalan dalam jalan damai, justru sebaliknya membawa dirinya kepada
kehancuran yang lebih besar. Karena itulah Allah datang melawat kita. Melawat kita untuk apa? Untuk memberikan kepada kita, menuntun kita kepada jalan damai sejahtera. Itulah sebabnya Yesaya 9 ayat 5, 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang Raja Damai. Besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di dalam Kristus, damai sejahtera tidak berkesudahan. Punya duit banyak, damai. Begitu duit hilang, damai langsung hilang, bukan? Saudara-saudara, Yesus memberikan jaminan damai yang lebih hebat dari damai dunia ini. Maka dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan bisa berikan damai tidak seperti yang diberikan dunia ini. Damai dunia kalau semua berjalan dengan bagus. Tapi damai dari Tuhan itu bahkan bisa memberikan ketenangan. Damai dan sejahtera walau di tengah badai sekalipun orang bisa damai. Damai seperti itu hanya bisa diberikan oleh Kristus. Itu tujuan Allah melawat kita. Jadi tujuan Allah melawat kita, pertama adalah memberikan terang kepada kita. Kedua, menghidupkan kita. Dan setelah kita hidup, Dia menuntun kita di dalam jalan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, jikalau itu 3 tujuan Allah melawat kita di dalam Kristus, bagaimana kita memiliki semua itu? Kalau Allah melawat kita dalam Kristus, maka menerima lawatan Allah harus menerima Kristus. Menolak Kristus sama dengan menolak lawatan Allah. Di dalam pembukaan Injilnya, Yohanes menceritakan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Tapi Yohanes memaparkan 2 respon manusia ketika Allah sedang melawat dunia ini. Apa respon yang pertama? Respon yang pertama adalah mereka yang menolak Dia. Yohanes 1:10-11. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Kelompok pertama ini, jenis pertama ini, menolak lawatan Allah di dalam Kristus. Kalau menolak, bagaimana bisa mendapatkan terang? Kalau menolak, bagaimana bisa dihidupkan? Kalau menolak, bagaimana bisa ada damai sejahtera? Tapi kelompok yang kedua itu menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi ada orang menolak lawatan itu, tapi ada orang menerima lawatan itu. Natal adalah momen Allah mengunjungi kita. Allah melawat kita. Nah, apa respon kita? Menolak atau menerima? Orang yang menolak bukan hanya tidak mendapatkan 3 tujuan lawatan tadi, tapi bahkan ditambahkan hukuman kepadanya. Tapi yang menerima bukan hanya mendapatkan 3 tujuan itu, tapi menurut ayat ini bahkan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, jikalau Allah melawat saya dalam Kristus, lawatan itu saya terima, kunjungan itu saya terima, maka Allah melawat saya di dalam Kristus, saya menerima Kristus,
maka saya menerima lawatan Allah, maka Allah akan bersama-sama saya. Itulah sebabnya Matius 1 ayat 23, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagaimana Allah bisa menyertai kita kalau lawatannya ditolak? Kalau lawatannya ditolak, tidak bisa terjadi Immanuel. Immanuel hanya bisa terjadi kalau lawatan itu disambut. Makanya Andar Ismail pernah menulis satu tulisan dalam bukunya. Dia bilang, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita yang mana? Kita yang mau menerima lawatan Allah. Kalau undangan atau lawatan itu diterima. Perhatikan Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku membukakan pintu. Berarti lawatan diterima. Aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dia bersama-sama dengan aku. Berarti Allah menyertai kita. Allah makan bersama-sama dengan kita. Dalam budaya Ibrani, makan itu tanda persekutuan. Tidak menolak makan bersama, menolak persekutuan. Beda dengan sekarang kita makan di warung. Kau makan di situ, saya makan di sini. Kita sama-sama makan, tapi bisa baku musuh. Tapi di dalam budaya Ibrani tidak. Makan itu persekutuan. Dua orang tak bisa makan bersama-sama kalau bermusuhan. Kalau dua orang bisa makan bersama-sama, tanda persekutuan. Maka kalau Yesus Kristus yang adalah wujud lawatan Allah itu, kita sambut. Dia akan duduk makan bersama-sama dengan kita. Kita makan bersama-sama dengan dia. Dia dengan kita. Kita dengan dia. Allah menyertai kita. Kita bersama-sama dengan Allah. Immanuel. Immanuel hanya bisa terjadi kalau lawatan itu diterima di dalam Kristus. Karena itulah Natal membawa sukacita bagi kita. Tapi lebih penting daripada itu adalah menyambut lawatan Allah. Seorang mengatakan Natal dimulai di hati Allah. Tapi itu baru sempurna kalau itu bisa mencapai hati manusia. Maukah kita menerima lawatan Allah? Amin. Mari kita tunduk kepala kita. Saya beri kesempatan beberapa menit. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Kalau saudara sudah pernah menyambut Kristus, bersyukurlah. Karena itu berarti bahwa kamu mendapatkan 3 manfaat lawatan itu. Kamu hidup dalam terang. Kamu dihidupkan secara rohani. Dan dia akan menuntun kakimu dalam jalan damai sejahtera. Tapi kalau ada yang belum pernah menyambut Kristus di dalam hatinya, malam ini buka hatimu. Dan sambutlah dia. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Yang sudah pernah terima Yesus, bersyukurlah untuk 3 manfaat yang diberikan dari lawatan. Yang belum, buka hati. Mari masuk, mari masuk. Ya Yesus.
Mari masuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami jadi mengerti bahwa Allah hanya melawat dunia ini untuk menyelamatkan hanya di dalam Kristus. Tidak ada lawatan yang lain selain di dalam Kristus. Terima kasih karena lawatan itu memberikan kepada kami terang, memberikan kepada kami hidup, dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami bersyukur setiap kami yang sudah pernah membuka hati kepada Kristus, menyambut lawatan Allah, kami boleh dapatkan terang. Dulu hidup kami jauh, penuh dengan kegelapan. Tapi Tuhan beri kami terang. Terima kasih karena sudah memberikan hidup rohani kepada kami. Kami mati secara rohani karena dosa, tapi boleh hidup karena Kristus. Terima kasih juga karena damai sejahtera yang diberikan. Kami tidak selalu menghadapi hal-hal yang enak di dunia, menghadapi banyak kesulitan sekalipun, tapi damai dari Tuhan senantiasa mengisi hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau hari ini ada di antara kami yang baru pertama kali buka hati kami untuk Kristus, biarlah Tuhan menandai setiap kami dan sungguh-sungguh menyambut lawatan Allah dalam Kristus yang olehnya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk Tuhan melawat kami melalui Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa.